Kami bersyukur ya Tuhan, kami meresponi setiap kasih-Mu di Prapaskah ini ya Tuhan, betapa besar pengorbanan-Mu. Bilu-bilu menyembuhkan kami ya Bapa. Bila kami meresponi kasih-Mu lebih lagi ya Tuhan, lebih serius lagi mengasihi Tuhan, lebih serius lagi prioritas Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami bisa mempersembahkan tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan anak yang luar biasa, yang selalu hidup taat dan takut akan Engkau, hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena kami di muka bumi sedang didandani, sedang dibersihkan ya Tuhan oleh firman-Mu, sehingga kehidupan kami cantik luar dalam ya Bapa, berkenan di pemandangan Allah, juga berkenan kepada pemandangan manusia, sehingga kehidupan kami bukan kami lagi, tapi Kristus dalam kehidupan kami. Ajar kami semua meresponi firman-Mu saat siang hari ini. Biarlah firman-Mu akan mengubah kami, firman-Mu akan memerdekakan kami. Sebelum kami menerima perjamuan suci yang asa, sucikan kuduskan layakkan kami. Siap terima firman Tuhan dan menjadi pelaku firman di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan ya. Saya juga pertama kali ada di ruangan ini ya. Puji Tuhan, kita diberikan tempat yang lebih bagus. Tapi ada yang duduk sana, jauh sangat ngantuk ya. Yang ngantuk, jauh-jauh, gak usah ngantuk ya. Saya akan belajar di bulan April ini, kita akan merayakan Paskah, Jumat Agung, dan juga kebangkitan Tuhan ya. Sehingga sebelum terjadinya Paskah, Jumat Agung dan Yesus disalibkan, itu yang dikatakan Prapaskah. Saya akan menjelaskan tentang tempat penyerahan diri, yaitu di Taman Getsemani ya. Kita akan belajar tentang di Taman Getsemani, yaitu arti taman daripada Getsemani, tempat penyerahan diri. Siapa yang diserahkan? Yesus. Kita mengenang pengorbanan Yesus, penyerahan hidupnya untuk kita, bukan di saat-saat Paskah. Setiap hari kita merenungkan peristiwa Getsemani. Sudah nonton biskopnya, filmnya saya sudah, tapi tidak seru dengan lebih seru yang pertama ya itu. Nah ini kita akan lihat bersama-sama ya, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saya baca ayat yang ya, kita lihat Matius 26 di Taman Getsemani. Saya baca ayat yang hadir ya, saudara genap ya, bergantian supaya kita tahu ceritanya. Nanti di situ ada poin-poinnya ya. Kalau sudah menyimak, saya akan berikan pertanyaan, 5 pertanyaan, nanti semua dapat hadiah. Amin. Tapi harus disimak ya. Nah, kita lihat, saya baca. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, semua harus baca. Kembali Alkitab. Keluar ya. Oh nggak dikeluarkan Pak? Nggak bisa ya? Bisa ya. Sudah. Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka lalu maju sedikit, lalu sujud dan berkata-katanya, Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah kawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam godaan. Kamu memang belut kalau tidak dilemah. Tetapi lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali kepada aku, kecuali apabila aku meminumnya, ya jadilah kehendakmu. dan Dia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah gelap. Terus ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya.
aku sudah dekat. Nah, kita tahu cerita ini, tapi kita mau membaca, betul-betul kita merenungkan setiap kata-kata daripada kebenaran ini, bahwa Taman Getsemani adalah tempat yang sangat penting dalam perjalanan Yesus waktu dia mau disalibkan. Ya, menuju salib itu melewati Taman Getsemani. Kalau yang sudah pernah ke Israel, saya sudah ke tempat ini ya, ke Bukit Tengkorak ini. Kemudian baru datang ya kemarin ya. Jadi di tempat ini kita melihat sisi kemanusiaan Yesus. Dia manusia melalui penderitaan masuk bukan di Taman Ria, tapi Taman Getsemani. Itu apa arti daripada Taman Getsemani itu? Ya. Jadi arti daripada Taman Getsemani itu, kalau kita lihat di dalam kamus dalam bahasa Ibrani, itu tempat pemeresan minyak. Ya. Jadi tempat itu, Taman Getsemani itu adalah tempat penyerahan diri Yesus untuk masuk di dalam salib. Tempat ini kita melihat Yesus sebagai manusia. Dia sebagai manusia, dia punya rasa takut. Ya, punya rasa takut. Masuk Taman Getsemani itu mencekam. Kok seperti ini ya? Saudara pernah gak Naomi seperti dikatakan sangat menyatakan rasa takut, ada tekanan batin waktu menghadapi persoalan masalah yang dia tahu. Bukan Yesus tidak tahu. Nah, kita kan sering mengalami seperti mengalami masalah persoalan sakit, terus dokter katakan bahwa kamu tinggal 3 bulan 6 bulan. Takut gak? Wow, takut. Rasa takut, ada tekanan batin, ada keinginan ya untuk menghindar dari penderitaan itu. Yesus sebagai manusia, semua dia kerjakan itu semua. Ya, Yesus tidak langsung naik dari surga seperti Superman, Spiderman langsung besar. Enggak, semua melalui proses 9 bulan. Seperti manusia yang biasa, ya, menjalani kelahiran ini semua prosesnya itu. Waktu-waktu Tuhan itu seperti manusia. Apakah dia bisa langsung menjadi juru selamat? Gak usah proses kelahiran lah, gak usah begini begono lah. Enggak. Tuhan itu senang yang namanya proses. Nah, kita manusia tidak mau proses. Maunya wes gak usah penderitaan ya Tuhan, langsung aja. Makanya di muka bumi semua menyediakan hal yang instan. Betul? Karena hal yang instan itu pasti dicari orang. Ujung-ujungnya untuk kenyamanan. Ini Allah Bapa di surga mengajarkan kita semua hidup ini adalah proses. Ya, sehingga kita akan mendapatkan sesuatu di sini. Tapi kita lihat ya, dari ada beberapa poin di sini. Justru di sini penyerahan Yesus yang sempurna terjadi. Jadi proses itu pada akhirnya penyerahan diri yang sempurna itu waktu dia mau menyerahkan hidupnya. Itu tidak mudah loh saudara. Dia sebagai manusia, tekanan batin, ada rasa takut. Wow, harusnya begini. Yesus manusia tidak pernah berbuat dosa tapi menanggung dosa kita. Dia tidak pernah berpuasa tapi menanggung kesalahan kita. Kita harusnya menjadi manusia yang sadar diri. Kalau saudara masih hidupnya lancar tidak seperti Yesus, ceno, tidak ada perubahan, terus kayak gitu. Makanya khotbah Yesus waktu 3,5 tahun dia dipersiapkan ya dari Yesus umur 12 dia bertambah berhikmat, pergi ke tempat-tempat sinagog itu bisa berbicara dengan hikmat-hikmat yang luar biasa. Tapi selanjutnya sampai 30 itu dia dipersiapkan. Ya. Nah, ada ceritanya kalau dipersiapkan lewat proses-proses dan pemikiran kita, oh dia anak itu kan kayu mengolah begini. Saya pernah ke kuburannya Tuhan Yesus, saya pernah juga di mana dia dilahirkan. Kepingin ke sana, tidak ada yang mustahil. Dia sokok, dia Tuhan. Amin. Apa yang terjadi dari proses ini? Yang pertama, di sini penyerahan Yesus itu benar-benar sempurna. Yang pertama, Getsemani itu tempat pergumulan yang nyata, bukan cerita atau dongeng. Oh, saudara lebih masuk prapaskah ini. Kalau kita lihat di Katolik itu lebih dalam gitu loh. Nah kita nih pokoknya Yesus mati bangkit buat saya beres saudara ya. Ya. Jadi kita lihat di sini yang pertama Taman Getsemani tempat pergumulan yang nyata di ayat 38 tadi. Pergumulan yang nyatanya seperti ini di ayat 38. Jadi Getsemani tempat pergumulan yang nyata. Lalu katanya kepada mereka, kepada murid-muridnya, siapa yang ngomong?
ini Tuhan sudah rasakan. Yang mengerti bahasa tetesan air mata. Amin. Hati yang sedih itu sangat sedih itu gambarkan hati yang sangat sedih seperti apa? Mau mati lah. Rasanya seperti mau mati rasanya, sudah nggak berdaya, sudah ada pengharapan, sudah pokoknya sudah ada titik terang, gelap semuanya, sudah mungkin. Tapi kita selalu dikuatkan dengan pujian. Insya Allah iso, kudu. Siapa sih beneri Tuhan? Tuhan Yesus menolong. Di sini Getsemani itu adalah sungguh-sungguh hatiku sangat sedih. Ya, jadi pertama itu pergumulan yang nyata. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saya pernah mengalami seperti itu, mengalami Getsemani seperti ini. Mati ya yang di saat aku tak berdaya, baru kuasa Tuhan nyata. Bagaimana kuasa Tuhan nyata? Kalau kita tetap di saat badai apapun tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Itu sederhana. Tapi Tuhan saudara menghadapi kenyataan di dalam pergumulan di Getsemani itu kadang sulit untuk mengatakan bersyukur. Iblis itu paling takut dengan kita waktu kita berdoa, waktu kita bersyukur, waktu kita bersukacita di dalam Tuhan. Karena di situ letak kekuatan kita. Amin. Amin. Iya. Jadi semua waktu dalam mengalami pergumulan yang nyata, hati pedih, rasa mati, sudah urusan nanti Yesus mengajarkan kepada kita. Yesus mengalami tekanan batin yang luar biasa. Bahasa kalian saya itu stres, stres. Yesus pernah stres, tak ini stres ini. Sebagai manusia dia pernah stres. Ya. Jadi ini pengalaman yang luar biasa yang menunjukkan bahwa dia memahami penderitaan manusia seperti itu. Sampai sekarang Tuhan memahami penderitaan saudara. Dia lihat keberadaan saudara yang sepertinya dalam itu aku berharap. Ya, sepertinya tidak mungkin. Ya, tapi kesaksian Bapak tadi tidak mungkin. Mendoakan ngono ya template makan saya udah 1 juta kado kan enggak disebut saya. Sing penting iso bayarkan duit bareng apa biasa ya. Jadi kita lihat di sini Yesus mengalami tekanan batin yang luar biasa. Ini menunjukkan Yesus mengalami tekanan batin untuk memahami penderitaan manusia. Ya. Jadi pergumulan nyata itu ya sekarang ini nyata banget, semuanya terjadi perang, perang perdagangan, perang apa saja, tapi kita percaya tujuan kita Tuhan itu tahu penderitaan kita. Amin. Amin. Getsemani ini kita tidak sendiri. Kita dalam pergumulan itu dikatakan tidak sendiri dalam pergumulan Yesus. Waktu dia mengalami rasa takut dan beban yang berat, dia percaya, dia datang kepada Bapa. Makanya kalau ada pergumulan masalah kok nggak usah telepon dong manusia. Malah kok kamu disopor dong apa? Makanya dulu kan begitu. Tapi kita datang kepada aku, datang pada salib itu, kulihat cintanya Tuhanku. Amin. Amin. Pada pengorbanan Tuhan itu tidak sependeritanya kita gitu loh. Jadi apa yang saudara rasakan itu Tuhan sudah rasakan, penderitaan manusia itu sudah rasakan, pergumulannya itu loh. Ya dikatakan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ini stres berat kan? Ya kalau saya lihat keberadaan stres seperti itu ayat selanjutnya kita lihat ya. Lalu dikatakan tinggal di sini dan berjaga-jaga denganku. Maka dia maju sedikit lalu sujud berdoa. Dalam keadaan sepertinya nggak ada orang yang bisa menolong, hanya Yesus yang bisa menolong kita. Duduk sujud di hadapan Tuhan membuktikan tanpa Tuhan aku nggak bisa buat apa. Tuhan paling senang ya toh, dalam keadaan sudah terpuruk, dalam keadaan rasanya mati, sujud di hadapan Tuhan. Sudah dijawab gak dijawab Tuhan, aku tetap mengasihi Tuhan, aku tetap merindukan Engkau Tuhan. Isi daripada doa Yesus dikatakan seperti sujud berdoa katanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tahu loh dia persoalannya, masalahnya itu tahu. Cawan ini berisi dosa-dosa manusia harus tanggung semua. Yang seharusnya dia tidak tanggung tapi dia tanggung. Itu pengorbanan Yesus. Kehidupan kita ini kadang-kadang harusnya orang ini aku tidak tanggung, tapi karena kasih agape dalam hidup saya aku menanggung dia karena kasih Tuhan. Amin. Itu butuh yang namanya proses.
kita tidak tanggung, tapi Tuhan suruh tanggungan. Wah, ini belajar dari Yesus dalam ini. Jadi jangan seperti yang ku kehendaki. Ya, dia ngomong kalau bisa semua tuh ingin. Yesus aja ngomong kalau bisa penderitaan ini jauh dari aku, tak? Betul. Kalau bisa jauh dari penderitaan ini. Jika sekiranya mungkin biar jauh lalu daripadaku. Kita semua maunya tidak menderita. Betul. Jangan menderita. Tuhan kalau iso, Tuhan kalau iso. Tetapi jangan seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang ku kehendaki. Itu yang penting ya. Jadi yang pertama, apa yang diajarkan yang pertama di sini, biarlah dalam pergumulan, ya, waktu Getsemani itu mengingatkan kita dalam pergumulan Yesus tidak pernah mengalami rasa takut dan beban berat. Jadi kalau mengalami persoalan masalah apapun, Yesus juga pernah ngalami. Jadi orang yang paling berbeban berat, yang memiliki masalah, jangan berkata, oh masalahku lebih gede, enggak ada apa-apa dengan penderitaan Yesus. Betul? Makanya kalau saya dalam tekanan apa, saya melihat Yesus. Wah, penderitaan Yesus nggak ada apa-apanya begini. Ya, itu yang pertama. Ya, sekarang yang kedua. Getsemani yang kedua itu adalah tempat doa yang tulus. Dalam proses yang pertama ditanya tempat Getsemani adalah tempat pergumulan yang nyata, betul-betul persoalan penderitaan itu pasti ada. Filipi saya tambahin ayatnya. Filipi 1:29. Apa itu? Enggak ada di sini. Apa itu Filipi 1:29? Coba dibuka. Ya, Filipi 1:9. Menderita bersama Dia. Ya, kita diberikan karunia bukan hanya sekedar percaya, tapi menderita. Ayo, sebab kamu dikaruniakan karunia, bukan? Karunia bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi karunia juga untuk menderita. Iya. Jadi penderitaan jangan ditolak. Amin. Kalau bisa Tuhan, nggak usah kalau bisa. Tapi kalau ini kehendakmu, oke. Ya ini yang Tuhan mau. Filipi 1:12. Semua kita harus mengalami penderitaan. Tinggal respon kita bagaimana. Kalau kita meresponi dengan datang kepada Tuhan, mengucap syukur dalam segala perkara. Kenapa sih orang bisa mengucap syukur dalam segala perkara? Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Iya, kenapa? Saya bisa jawab. Kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala perkara? Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, Pak. 1 Timotius 5:8. Loh, bukan ayat. Kenapa kita bisa mengucap syukur dalam segala perkara? Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Kenapa? Karena dosa-dosa kita sudah tebus. Semua anak bener, paling bener. Kenapa kita bisa mengucap syukur dalam segala perkara? Karena itu dikehendaki Tuhan. Karena dalam hidup kita nih, hati kita nih masih penuh pengharapan di dalam Tuhan. Amen. Yang percaya katakan? Amin. Kita bisa mengucap syukur dalam segala perkara karena hati kita ini penuh dengan pengharapan dalam Yesus. Ya, makanya kalau orang yang memiliki pengharapan itu bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Dan iblis malah nggak senang kalau anak-anak Tuhan bersyukur. Karena apa? Saudara tidak bisa menjadi pengikutnya dia. Manusia sekarang nggak ada yang bisa bersyukur. Makanya kejahatan demi kejahatan sekarang malah ngeri, saudara. Ya, bagi sebagai predikat sebagai pendeta seorang dokter atau dokter masih muda, suruh mencabuli ya Tuhan pasiennya, anak pasien, ngeri. Saya bilang saya lihat ini kayak Sodom Gomora sekarang. Orang itu belak-belakan ya, kawin laki dengan laki, perempuan di mana-mana, gak usah dimintain. Di Indonesia tak lihat, itu belum diresmikan begitu Indonesia. Saya bilang tuh enak ya ambil anak begini. Saya cuma gini merenungkan ini sebagai taman Getsemani. Kayak Sodom Gomora dibakar sama Tuhan. Iya. Ya, tapi saya bersyukur kita orang-orang yang sebenarnya saya mau berkorban tentang hidup dalam kekudusan Yesus, tapi Tuhan bawa di taman Getsemani ini untuk kita masuk di Prapaskah. Jadi Getsemani adalah tempat doa yang tulus. Yesus tidak lari dari pergumulan. Amin. Dia tetap datang ke Getsemani. Di Getsemani dia tetap masuk dalam penderitaan itu, di taman itu. Saudara, kalau ada masalah jangan lari dari kenyataan. Akhirnya bunuh diri, gitu. Nah, itu lari dari kenyataan. Kalau masih ada Yesus, berarti masih ada pengharapan. Itu aja. Dan kalau ada pengharapan, kita bisa mengucap syukur. Masih tidak makan, tidak apa-apa. Bersyukur saja. Tuhan bisa memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Jadi Yesus tidak lari dari pergumulannya. Ia tetap datang kepada Bapa dan berdoa. Isi doanya apa? Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin ini biar cawan ini lalu daripadaku.
Doa semua itu seperti Yesus. Kalau bisa Tuhan penderitaan ini bocor di kena aku Tuhan, lalukan daripada aku. Betul-betul. Ya Yesus saya begitu. Dia sebagai manusia, karena manusia semua pada dasarnya itu kepingin nyaman, gak mau masuk proses. Yesus sendiri kayak gitu kan. Tuh bisa Tuhan lalukan ya Tuhan cawan daripada aku Bapak. Gak kuat aku. Dengan hati yang sedih, ya, dengan batin dan rasa yang mau mati, tapi isinya kan bisa lalukan Tuhan. Tapi Tuhan selanjutnya, tetapi ya ini hal yang penting, saudara catat. Waktu menghadapi pergumulan, masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar, ini melanjutkan dengan perkataan yang sangat penting. Yang sangat penting perkataan ini ngomong gini, tetapi janganlah seperti yang kehendaki. Semua hidup kita ini harus melakukan kehendak Tuhan, harus menderita. Kita lihat 1 Petrus 4 ayat 14 kalau tidak salah ya, saya tidak tulis. 1 Petrus 4 ayat 14 atau 2 ya. Coba 1 Petrus 2. Ya, 1 Petrus 2. Tuhan ingatkan saya enggak ya. Ayo, 1 Petrus 4 kan. Udah ya Bu. Enggak, 1 ini yang 4 ya. Menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwa. Mana itu berapa ya? Pokoknya begitu isinya lah, nggak ada sisi salah. Kira? Ya, pas 19 yang terakhir ya. Ingat saya Pak, ya Pak ayat 19 Pak. 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka harus menderita karena Kehendak Allah. Ya. Jadi kalau kita nih diberikan karunia bukan hanya percaya tapi menderita karena dia, ini ayatnya. Karena itu baiklah juga mereka harus hukumnya harus menderita karena kehendak Allah. Kalau kita bisa menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan, keinginan kita, kehendak kita bisa menderita karena kehendak Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa menyerahkan jiwa kita ini terdiri dari apa? Kemauan, kehendak, keinginan kita, betul tidak? Ya. Untuk apa? Di sini untuk selalu berbuat baik kepada siapa? Kepada Pencipta yang setia. Yesus mau mati buat kita. Apa kita mau tetap setia berbuat baik? Jadi ini kita lihat di sini. Tetapi yang seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Jadi Taman Getsemani mengajarkan kita intinya doa daripada Taman Getsemani ini belajar untuk menyerahkan jiwa kita untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Ini doa yang tulus. Semua kadang orang berdoa untuk kepentingan diri sendiri. Betul-betul. Saudara bisa berdoa apa saja oke, tapi kalau untuk kepentingan saudara sendiri itu bukan memuliakan Tuhan. Tapi apapun yang saudara doakan, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, walaupun tidak sesuai dengan keinginan daging kita. Kita katakan bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ini butuh yang namanya proses mengenal Tuhan. Ya, apapun. Kalau ini bukan kehendakmu Tuhan, nggak usah dijawab ya. Kalau ini bukan kehendakmu ya Tuhan, nggak usah dijawab. Tapi kalau ini kehendakmu Tuhan, jawaban walaupun tidak sesuai dengan kehendak kita, itu butuh yang namanya proses. Karena manusia itu mau-maunya sendiri, ya. Jadi kita belajar dari Yesus. Semua kita teladani Yesus. Ya, kehendak Tuhan itu seperti makanan. Setuju yang saya katakan? Berapa kali sudah makan? Setiap hari aku makan, gak usah disuruh 3 kali. Yuk, sarapan pagi, makan siang, makan sore. Kecuali yang puasa ya. Itu kehendak Tuhan seperti itu, seperti makanan. Jadi melakukan kehendak Tuhan, menyerahkan hidup jiwa kita untuk melakukan itu kapan? Setiap hari, bukan di saat pelayanan. Dan setiap hari. Ini sesuai dengan kehendak. Ini menyenangkan Tuhan dalam perkataan tingkah laku perbuatan kita. Ini semua menyenangkan Tuhan gak? Semua sesuai dengan kehendakmu gak? Sesuai dengan maumu gak Tuhan? Gitu loh, amin. Sampai kita ini dalam pokoknya ya hati pikiran kita ini kalau penuh dengan firman. Jadi hati pikiran kita ini isinya cuma Yesus. Amin. Amin. Mengambil keputusan, minta Tuhan petunjuk. Mengambil apapun yang kita kerjakan lakukan, minta petunjuk Tuhan. Itu membuktikan bahwa makanan Yesus sendiri adalah melakukan kehendak Bapaknya. Sudah jadi makanan kita. Melakukan kehendak Tuhan itu bukan tugas. Melakukan
kehendak saudara atau kehendak Tuhan? Kalau kehendak Tuhan jangan main-main. Kalau sudah datang melayani Tuhan, datang ke tempat ini, kalau ini memang untuk kehendak Tuhan, beri yang terbaik. Amin. Dalam pujian, dalam penyembahan, dalam firman Tuhan, dari awal sampai akhir, beri yang terbaik. Tapi ini bukan untuk kehendak kita, tapi untuk kehendak Tuhan. Sampai Tuhan di surga tuh melihat kita ini tersenyum, udah PPK luar biasa, semangatnya. Ya, sudah mulai dengar-dengaran dengan firman, sudah mulai mempraktekkan firman, sudah melakukan hal yang terkecil dalam hal memberi apapun juga, lo keren. Tidak usah tunggu orang bisa melakukan firman baru kita. Kalau dia bisa, aku juga bisa. Nah, kita harus berlomba. Melakukan firman, melakukan kehendak Tuhan itu dengan penuh semangat, berlomba. Ya, mau mendoakan siapapun, gak usah dikabar, aku sudah mendoakan ini loh, tidak harus mengerti dong, begitu gak penting. Ya, lebih baik yang ngerti Tuhan. Amin. Sehingga kita semua masuk dalam yang namanya masuk di dalam kehendak Tuhan, masuk dalam keinginan Tuhan. Apa sih keinginan Tuhan dalam hidup kita? Kerjakan, ya, kerjakan pekerjaan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita, tapi semua untuk kepentingan. Makanya iman percaya kita kepada Tuhan jangan salah. Iman percaya kita itu bukan hanya soal berkat, mujizat, enggak. Iman kita hari ini, proses dalam iman kita ini adalah kesempurnaan dengan Kristus. Kalau mujizat, berkat semua itu bonus. Amin. Amin. Bonus, wes gak usah diminta, Tuhan masih berkati loh. Jangan saudara ngomong gitu, Tuhan kalau aku melakukan kehendakmu, seperti Yesus yang memberikan contoh seperti itu. Ya Tuhan, kalau memang kehendakmu Bapak, ya ini doa yang tulus itu begini, saudara. Tidak usah minta timbal balik. Kalau Tuhan tidak kasih pun tidak masalah. Kalau Tuhan tidak jawab pun tidak masalah. Kalau itu kehendakmu. Nah kita ini maunya kan jawaban terus saya. Penderitaan itu kalau bisa dilakukan Tuhan. Maunya penderitaan dilakukan dan semua doa-doaku yang kalau nggak tulus itu minta jawaban terus saja. Padahal Tuhan ngomong ya tidak seperti yang Tuhan mau. Kalau kita lihat, ayo Yohanes 4 ayat 34. Ini juga ayat tambahan buat saya. Saya suka dengan ayat itu ya. Dan saya menghidupi kapan? Setiap hari. Mengerti kehendak Tuhan itu setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Ayo. Ayat yang ke-34 Pak. Ya. Kata Yesus kepada mereka, apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan mengerjakan pekerjaannya. Itu sudah jadi makanan kita. Makanan kita melakukan kehendak Tuhan. Ya. Iya. Kalau makanan jasmani itu kita betul-betul perhatikan, ya gizinya kita perhatikan semuanya supaya kita sehat. Bagaimana dengan makanan rohani? Apakah sudah tetap melakukan kehendak Tuhan? Kalau jasmani sehat, rohani sehat, kita tidak perlu bersama Tuhan, senyum, bersyukur, berterima kasih, melihat keadaan semuanya digoncangkan, so tenang saja. Amin. Tenanglah, kuasalah dirimu jadi tenang. Kenapa suruh tetap tenang? Aku percaya kok, semakin melekatkan hatiku kepada Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin aku tetap bersyukur dalam segala perkara. Itu aja loh. Ini Yesus berikan contoh, makananku adalah melakukan kehendak Bapa untuk melakukan pekerjaannya. Jadi kehendak Bapa yang kita kerjakan lakukan itu untuk menyelesaikan semua pekerjaannya yang ada di bumi ini. Kalau sudah masih di bumi, ya melakukan apa saja itu pekerjaannya, itu bukan yang di pelayanan di mimbar. Segala sesuatu apapun yang Tuhan percayakan untuk engkau kelola, untuk engkau kerjakan, kalau itu semua berpusat kepada Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah tutup mata. Dia selalu menolong kita. Amin. Apapun yang dipercayakan, semua memiliki skill, kepintaran yang berbeda-beda. Kamu di bidang ini, di bidang ini. Kalau itu semua bisa berkembang, ya itu semua karena Tuhan. Amin. Kalau saya baca di kitab Awari tentang Salomo, itu orang yang paling berhikmat, raja yang paling kaya di muka bumi. Ya, dia kalau berkorban nggak biasa-biasa, saudara-saudara, nggak 1000 ekor sapi, beribu-ribu sudah dipersembahkan sama Tuhan, sampai tempat yang dibuat oleh Salomo itu mendatangkan kemuliaan Tuhan. Ini bukan berbicara masalah persembahan uang, enggak dong. Kalau saya mempersembahkan hati 100% untuk Tuhan, waktu saya beribadah mencari kehendak Tuhan, kemuliaan Tuhan akan turun di tempat ini. Amin.
Amin. Ya, suruh naik turun tangga 3 lantai ini gak pegel gitu loh. Pegel itu karena harus ngomongin dulu, dia pegel dulu. Jadi surat KCC gitu kakek cocok sama pegel gak habis naik dengan surat kita jalan Yesus, jalan sertanya. Itu orang yang melakukan kehendak Tuhan. Tapi Bu, fisik saya memang gak kuat. Udah gak kuat wis. Imanmu ngomong gak kuat, baru 2-3 tangga wis gak. Yang gemuk jadi langsing. Iya, iso ora iso sing benahi Tuhan Yesus, jalan aja dengan sukacita. Jadi kekuatan kita manusia itu dari diri kita sendiri. Kalau mulut boleh ngomel gak kuat, benahi sini ngomong gak kuat, gak kuat. Betul? Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti makanan kita ini kehendak Tuhan, melakukan pekerjaannya, terus kerjakan segala sesuatu, walaupun sekecil apapun kerjakan gitu loh. Ojo, ini meneng, mulu meneng, Tuhan paling nggak suka dengan orang yang bersungut-sungut. Betul? Iya, bangsa Israel bersungut-sungut mati semua. Ya Tuhan nggak senang bersungut-sungut, lakukan aja lah dengan setia. Gak usah memandang orang sendiri. Oh dia bisa gitu, gini, nggak penting wis. Ya nggak penting lah. Fokus kita kepada Tuhan, kepada semua orang. Fokus kita ini kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan pekerjaannya. Dengan semua orang itu sudah menyenangkan gitu. Gak sing resek loh. Dari apa lu bahasa resek itu gak enak, gak seneng loh. Lihat wajahnya aja benceng loh. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan itu selalu membawa damai sejahtera. Amin. Amin. Membawa sukacita di mana-mana, walaupun di tengah-tengah orang yang gak seiman, suruh datang tuh rasanya seneng gitu. Sudah datang tuh merasa, waduh. Saya kemarin berlibur ke Banyuwangi gitu ya, ke tempat keponakan saya. Senang mereka menyambut saya, walaupun dia bilang nanti saya mau begini tapi tante sudah tak siapkan begini oh puji Tuhan. Gitu. Dan saya pergi ke salah satu Teluk Ijo itu ngalang-ngalangin jam 4 di Irian Jaya bagus sudah tempatnya. Walaupun harus melewati tangga yang bagi saya itu ngeri saudara gitu. Ya, tapi sampai pada tujuan lali kabeh. Indah. Kemudian saya ingin sama Billy, sama yang lain, ayo pergi. Ya, berapa dari Surabaya paling 5-4 jam. Kamu selesai. Orang itu kan nggak mau menderita. 5 jam terus. Waktu saya dari rumah, jadi saya dari rumah saya ke keponakan saya 5 jam. Ya, tol sudah dibuka, saya sampai mana itu Paiton. Berarti kan lebih setengah jam berkurang. Terus sampai di sana itu kita rembuk. Tuh, itu tuh bagus begini orang Banyuwangi yang ngomong gitu pernah nggak pernah? Kita ngomong resa ngomong 2 jam setengah enggak maju ya. Wah sampai di sana itu hilang semua. Saya bilang maksudnya hilang apa Bu? Hilang capek gitu. Pulang naik Nah, jadi nanti siapa yang mau ikut nanti ya daftar sama Cipen ya. Jadi kita lihat makanan kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Wis apapun yang Tuhan percayakan lakukan gitu loh dengan sukacita, dengan hati yang rela gitu loh, jangan terpaksa. Amin. Orang melakukan kehendak Tuhan itu punya hati yang tulus. Ya, enggak usah hitung-hitungan, tulus aja wis. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Semuanya menyenangkan Tuhan. Semua memuaskan hati Tuhan. Bukan lihat nanti bonus-bonus Tuhan. Yang terakhir, poin yang terakhir. Jadi Taman Getsemani yang pertama adalah tempat pergumulan yang nyata. Betul, pergumulan itu pasti ada, nyata. Dan yang kedua, Getsemani itu tempat doa yang tulus. Doa yang tulus itu doa yang bukan untuk kepentingan kita, tapi kepentingan Tuhan. Ya, sekarang yang terakhir. Getsemani adalah tempat ketaatan yang sempurna. Apa? Getsemani adalah tempat ketaatan yang sempurna. Yesus tidak hanya berkata tetapi benar-benar taat sampai akhir. Dia mau mati di kayu salib sampai akhir. Taat dibalik-balik nggak bisa, tetap taat. Getsemani adalah tempat di mana kemenangan spiritual pertama terjadi. Ada peperangan di situ. Kita ini hidup ini dalam peperangan, betul nggak? Sekarang ini hidup kita dalam peperangan. Banyak kehendak kita yang belum kita lakukan. Tapi Tuhan katakan jangan nak, yang ini aja. Tapi begini loh, Tuhan terus protes sama Tuhan. Hidup ini peperangan. Jadi Getsemani ini di mana kemenangan spiritual pertama terjadi. Jadi bahkan sebelum disalib.
salib. Kalau saudara, peristiwa Taman Getsemani di sini Yesus secara rohani menang. Dia betul-betul menyelesaikan rencana Bapa di surga. Saudara, kekristenan kita yang benar itu waktu kita menyelesaikan rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau kita bisa menyelesaikan rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita, ya, banyak pilihan-pilihan keputusan-keputusan. Kalau ini lebih keputusan daripada Tuhan, saudara katakan, Tuhan aku mau. Pakai aku Tuhan. Ya. Dalam hal apapun juga kita dipanggil dengan cara Tuhan yang berbeda-beda. Ya. Jadi segini Yesus secara rohani menang dengan menyerahkan dirinya kepada rencana Bapa. Kita semua adalah rancangan Tuhan. Boleh engkau banyak bersekutu intim dengan Tuhan hari-hari ini. Hanya orang yang intim dengan Tuhan, meletakkan hatinya dengan Tuhan, itu adalah mengalami ketenangan. Banyak orang sekarang tidak tenang hidupnya. Nanti bagaimana ini ya, dolar semakin naik, itu emas turun, dolar naik gini terus ya. Gak usah pusing kalau sudah punya bagus saya. Dolar juga tidak ada, sudah bersyukur aja. Kalau sampai saat ini sudah masih bisa makan, ya, bisa beribadah dengan saudara dengan keadaan cantik-cantik, ganteng-ganteng, bersyukur. Banyak orang yang sekarang ini, waduh kasihannya, banyak yang hari-hari ini nggak bisa pulang karena di PHK, nggak ada uang. Mau pulang kejahatan lebih. Saya cuma ngomongin Tuhan. Saya berdoa untuk Indonesia. Tahun berapa itu ya, ada kan KKR, pujian penyembahan untuk Indonesia, Bapak Niko bersama dengan tim Pak Alek, apa saya ingat kata-katanya. Gelombang lawatan Tuhan akan terjadi akan Indonesia. Awan kemuliaan Tuhan akan turun atas Indonesia. Amin. Ya, saudara, ini semua digoncangkan, saudara. Kenapa saudara tenang-tenang? Ada Yesus, keren. Setelah ada Yesus ikut pusing, kalau ada Yesus, Tuhan ada ketenangan. Kalau lihat dompet saudara masih ada berkat, pirali syukuri, masih bisa beli gula, masih bisa beli yang lain-lain. Amin. Syukur bisa beli misak bungkus bubur Tuhan. Semua harus disyukuri ya. Jadi aplikasi dari semua Taman Getsemani ini dalam hidup ini di masa-masa yang sulit, dalam tekanan, keputusasaan, saat itu terjadi kita diajak untuk datang kepada Tuhan dengan doa yang jujur, yang tulus. Datang sama Tuhan. Wis gak usah sekarang banyak menyembah Tuhan, banyak berdosa bawa kaki Tuhan aja wis. Banyak sekarang harus banyak berdoa. Karena banyak orang sudah mulai nggak bisa berbuat apa-apa, berdoa saja. Soalnya tahu dalam pujian penyembahan Tuhan hadir, waktu Tuhan hadir, Tuhan akan menyelesaikan semua. Amin. Saya katakan semua 2025 di bulan Juni ini akan krisis Indonesia. Saya akan berdoa. Saya tolak krisis menjadi eksis. Amin. Amin. Krisis menjadi eksis, apalagi anak-anak Tuhan. Semua berdoa minta belas kasihan untuk Indonesia. Amin. Tidak ada yang mustahil. Amin. Semua ngomong krisis, tapi saya berkata tetap eksis, anak Tuhan tetap eksis. Amin. Amin. Kenapa tetap eksis? Karena ada Kristus yang selalu ada di depan kita. Di saat krisis gini banyak teman-teman saya Hamba Batu mulai menelpon, Bu Desi, layanan Hamba Batu pedesaan dong. Oh iya, berapa orang? 60. Di mana? Kediri Pare. Bu, ayolah. Setiap ketemu saya, bos saya. Haleluya. Karena waktu Covid saya berhenti. Oh iya wes, nanti pas ada tamu dari Jakarta tanggal 21 ya, pas Kartenia. Sudah ya. Saya berkata, berapa hamba Tuhan? 60 Bu, gembala-gembala Bu. Oh iya wes. Wih, ditanya gitu aja. Ya, beres. Kemarin saya ditelepon, Bu, ini ada lagi Bu, berapa? 75 hamba Tuhan. Iya, aku wes. Karena saya berpikir semua apa yang saya kerjakan lakukan kehendak Tuhan kok. Amin. Kemarin di Tulungagung 80 orang. Biasanya kasih transfer berapa? Wes saya kelas ibu ya, nggak mungkin 10.000 sekali toh. Nggak mungkin. Ya wes kalau saya kasih 50.000 terus mereka udah senang Bu, puji Tuhan. Ya, detik-detik ini, waduh, ini dana lumayan ini. Tapi Tuhan cukupkan semua. Pas detik-detiknya Tuhan cukupkan gitu loh. Amin. Amin. Ini kehendak Tuhan, harus lakukan saja. Ya. Jadi waktu kita mengaplikasikan peristiwa Getsemani datang kepada Tuhan dengan doa yang jujur. Yang kedua, mengaplikasikan apa? Menyampaikan isi hati dan berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Dalam keadaan situasi Getsemani berserah penuh.
hadiratmu, terus kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu apa? Menyembahmu. Kan begitu. Nah, yang terakhir, aplikasi yang terakhir, di saat Getsemani Isra alami taat walaupun jalannya sulit, terus taat aja. Bagi Yesus itu sulit loh ini, tapi dia mau taatnya sampai matinya nih gak usah nih. Jadi waktu saya menghadapi apapun taat. Puji Tuhan dengan firman Tuhan, saya minta musik dan pelayan-pelayan berjamaah. Kita akan melihat peristiwa nanti, pertanyaan nanti ya setelah selesai ibadah. Yuk, kita akan nyanyikan karya terbesar, kasih yang sempurna ya.